Namaku Rani. Aku tidak sedang bercanda, tidak juga mengada-ada. Apa yang akan kalian dengar ini bukan kisah urban legend, bukan cerita hantu di TikTok, bukan pula dongeng pengantar tidur. Ini nyata. Aku mengalaminya, keluargaku menyaksikannya. Semua bermula dari pohon rambutan. Pohon itu berdiri diam, seperti pohon biasa, di samping musola keluarga. Tapi siapapun di keluargaku tahu, malam adalah waktu yang dilarang untuk melewati lorong samping pohon itu. Tidak sendiri. Cedak, diam, dan jangan menoleh jika ada yang memanggil dari balik ranting. Suatu malam, aku yang saat itu menginap di rumah kakek terbangun karena suara slap, 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 seperti sandal basah di tanah lembab. Langkah-langkah itu mendekat dari lorong. Pelan, teratur, tapi tak pernah terburu-buru. Aku mengintip dari sela jendela. Ada sosok laki-laki berjalan mundur, menggendong anak kecil. Tapi yang membuatku nyaris menjerit wajah anak itu adalah wajah sepupuku, Rezi. Matanya memejam seperti sedang tidur. Tapi sosok pria itu bukan ayah, Rezi. Aku menahan napas, dan saat sosok itu menoleh ke arahku, dari balik bahunya sendiri, aku membeku. Wajahnya tidak punya mata, hanya dua lubang hitam cekung, dengan cairan gelap menetes lambat. Ia tersenyum padaku, tanpa suara, tanpa kedipan. Dan saat itulah aku sadar dia tahu aku melihatnya. Setelah malam itu, semuanya berubah. Pamanku, Bahwar, yang dikenal pendiam dan pemberani, mulai bicara pada dinding. Ia sering berdiri di depan pohon rambutan dengan mata kosong, seolah berbicara pada seseorang atau sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Dan aku mulai sering mendengar suara dari lemari kamarku sendiri. Suara garukan, suara bisikan, dan kadang suara seseorang membacakan ayat dengan nada yang salah. Apa yang Bahwar lihat dulu kini mulai menampakkan diri padaku. Dan semuanya berawal dari cincin teropong, dari jin yang menghuni lemari pesantren, dari kesurupan yang tak pernah benar-benar selesai, dan dari malam itu, di mana aku melihat wajah tanpa mata tersenyum padaku di balik tirai rambutan. Dari kecil, aku hidup di tengah keluarga besar dari pihak ibuku. Lingkungannya padat, tapi bukan padat karena orang luar. Di sini, rumah-rumah saling berdempetan, nyaris tanpa pagar. Semua masih satu garis darah, hanya dipisahkan tembok gang sempit atau pagar besi seadanya. Tepat di tengahnya, berdiri sebuah musola kecil yang kami sebut musola Nurul Kolbi, meski dalam keseharian cukup disebut musola keluarga. Tempat itu adalah pusat segalanya. Pengajian, tahlilan, dan kadang tempat anak-anak bermain petak umpet sebelum maghrib di siang hari. Suasana kampung ini seperti desa, lain ramai suara ayam, motor lalu lalang, dan kadang jeritan anak kecil. Tapi malamnya lain cerita. Kau tahu bagaimana rasanya hidup di lingkungan yang terlalu akrab, di mana setiap pintu rumah bisa kau buka tanpa mengetuk, karena di dalamnya ada pamanmu, bibimu, sepupumu, atau ipar dari bibi yang dulu pernah tinggal satu atap. Tapi di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan kupahami seiring usia. Sesuatu yang tak pernah dibicarakan terang-terangan, hanya dibisikkan saat malam, di beranda, atau saat mati lampu. Bahwa tidak semua yang tinggal di antara kami berasal dari dunia yang sama. Salah satu rumah yang paling sering kosong, tapi selalu terdengar suara adalah rumah milik almarhum Pak Roji, suami dari kakak nenekku. Setelah beliau meninggal, rumah itu ditinggalkan begitu saja, hanya dikunjungi saat tahlilan atau hari raya. Tapi beberapa kali, tetangga mengaku mendengar suara orang batuk-bituk dari dalamnya. Kadang juga suara kursi digeser, padahal tak ada siapapun di sana. Sementara itu, di gang samping musola, terdapat pohon rambutan besar
yang cabangnya menjuntai hingga ke atap musola. Pohon itu sudah ada sebelum rame-rame dibangun, dan tak satu pun dari keluarga kami berani menebangnya. Alasannya mekam-mekam, katanya akarnya sudah menyatu dengan fondasi. Katanya sayang buahnya manis. Katanya lagi ya biarkan saja, toh tidak ganggu. Tapi kalau kau tanya anak-anak kecil di sini, mereka akan memberitahu hal yang lebih jujur. Pohon itu dihuni, dan bukan hanya satu penghuni. Musola itu, gang sempit di sampingnya, dan pohon rambutan itu adalah titik pusat dari banyak kejadian yang tak pernah diceritakan ke orang luar. Aku pun baru mengetahuinya secara perlahan dari potongan cerita, dari gumaman para orang tua, dan dari pengalaman yang akhirnya menimpaku sendiri. Dan sosok yang paling sering disebut adalah pamanku. Kami memanggilnya Mbah War. Ia bukan orang biasa, dan cerita tentangnya bukan cerita yang biasa pula. Pamanku, yang kami semua panggil Mbah War, adalah pria yang tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu terasa berat. Tak pernah ada basa-basi dalam mulutnya. Tak pernah juga ia tertawa lepas, seperti paman pamanku yang lain. Bahkan dalam acara keluarga sekalipun, ia hanya duduk diam dengan pandangan jauh, seolah ada sesuatu yang sedang terus ia perhatikan, sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Sejak kecil, aku sudah tahu bahwa ada yang berbeda dari Mbah War. Perbedaan itu bukan karena sikapnya, tapi dari cara orang-orang memperlakukannya. Mereka segan, takut, mungkin, atau lebih tepatnya, menjaga jarak. Ada sebuah cerita yang selalu diulang oleh keluargaku, entah sebagai peringatan, entah sebagai legenda, dalam lingkaran kami sendiri, bahwa Mbah War bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Dan bukan hanya melihat, kadang berbicara, kadang diajak pergi, kadang hilang beberapa jam dan kembali dalam keadaan linglung. Kau tahu, di keluarga kami, cerita tentang dunia yang tak terlihat bukanlah hal aneh, tapi berbeda dengan orang kebanyakan yang sekadar percaya. Mbah War benar-benar pernah hidup berdampingan dengan mereka. Ibuku pernah bilang, saat usia Mbah War masih remaja, ia sering ditemukan di tempot-tempot yang bahkan orang dewasa pun enggan dekati. Kuburan lama di ujung kampung, sumur tua yang sudah ditutup pagar, bahkan rumah bekas kebakaran yang dibiarkan kosong bertahun-tahun. Ia datang sendiri, kadang malam hari, dan pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bukan kerasukan, tapi seolah dia tahu mereka ada, dan mereka juga tahu dia bisa lihat. Kata ibuku, suatu malam ketika aku penasaran dan bertanya, tapi puncak dari semua cerita itu adalah kejadian di pondok pesantren. Saat remaja, Mbah War mondok di sebuah pesantren tua di daerah Kediren, kota kecil di sisi barat Jawa Timur. Pondok itu memang terkenal angker. Banyak santri yang mengaku melihat bayangan melintas di lorong, mendengar pintu diketuk tengah malam, atau bahkan ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Namun, hanya Mbah War yang berani tidur di kamar yang tidak ditempati siapapun. Sebuah kamar di ujung bangunan yang konon sudah lama dikosongkan. Karena satu hal, ada jin yang tinggal di dalam lemari tua di sudut kamar itu. Santri yang nekat memakai lemari itu, katanya, akan jatuh sakit atau bangun di tempat lain. Kadang di atas sumur, kadang di halaman belakang, kadang hilang. Tapi Mbah War malah menempatinya. Ia tidur di kamar itu, menggunakan lemarinya, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan, saat ada yang bertanya, ia hanya menjawab datar. Kalau mereka tidak mengganggu, kenapa kita harus takut? Tentu saja, mereka akhirnya mengganggu. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Pesantren tempat Mbah War mondok berada tak jauh dari sebuah sungai yang diberi nama Sungai Kalong. Letaknya agak menurun dari jalan raya, dibatasi pohon-pohon bambu, dan airnya selalu terlihat keruh kehijauan. Bahkan saat musim kemarau, kata orang,
Sungai itu tak pernah benar-benar surut dan tak pernah benar-benar jernih. Warga sekitar menyebut Sungai Kalong sebagai sungai yang hidup, bukan karena airnya, tapi karena penghuni di dalamnya. Penghuni yang tidak pernah tampak, tapi sering menampakkan akibat. Ada cerita santri yang hilang saat wudhu di pinggir sungai. Ada pula yang kesurupan setelah memandikan diri dengan airnya. Tapi dari semua cerita itu, yang paling menyeramkan dan yang tidak pernah diulang oleh warga kecuali dengan suara pelan adalah bahwa sungai itu meminta tumbal. Tumbal untuk siapa? Tidak pernah jelas. Tapi setiap beberapa tahun, selalu saja ada kejadian yang membuat desa gempar. Anak hanyut, ibu tergelincir, pemuda menghilang setelah mandi tengah malam, dan anehnya, tak ada mayat yang ditemukan. Hanya sandal, atau sarung, atau potongan pakaian tersangkut di akar bambu. Tapi entah kenapa, justru di sungai itulah Mbah Wor paling sering memancing. Baginya, memancing bukan sekadar hobi, tapi seperti pelarian. Ia bisa duduk di tepi sungai berjam-jam, sendiri, tak peduli, meski hari mulai gelap, dan kabut turun dari arah hutan kecil di seberang. Santri lain takut lewat jalan ke sungai setelah maghrib. Tapi Mbah Wor justru turun dari bukit saat azan Isya menggema. Desa itu tenang, gak banyak suara. Katanya suatu ketika kepada pamanku yang lain, ikan di sana juga gede-gede. Tapi malam itu, malam yang tak akan pernah dilupakan. Siapapun yang mengenalnya ya, pulang ke pondok dalam keadaan basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki. Bajunya meneteskan air, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seperti tidak benar-benar melihat. Ia masuk ke kamarnya tanpa bicara apa-apa. Keesokan paginya, beberapa santri mendapati lumpur hitam berserakan di depan pintu kamarnya. Ada juga dondon kecil yang biasanya hanya tumbuh di tepi sungai, entah bagaimana bisa ada di kasurnya. Dan sejak malam itu, Mbah Wor berubah. Ia tidak lagi bicara seperti biasanya. Kadang diam terlalu lama, kadang tertawa sendiri. Kedang, membisikkan doa-doa yang bahkan para ustadz pun tak kenal artinya. Beberapa teman sekamarnya pindah kamar. Yang lain melapor ke pengurus pesantren, tapi mereka hanya berkata, biarkan saja, Wor memang beda. Dia bukan sakit. Dia sedang ditemani. Tentu saja tidak semua bisa diam saja. Apalagi ketika gangguan itu mulai terasa tak hanya pada Mbah Wor, tapi juga ke seisi pondok. Dan semua itu bermula dari malam di Sungai Kalong di Keliwarguku. Tahlilan bukan sekadar doa-doa dan bacaan surah. Ia juga jadi ajang kumpul keluarga besar, terutama saat memasuki malam ke-40, di mana seluruh saudara dari berbagai penjuru datang, termasuk para paman, bibi, sepupu, dan menantu. Dari menantu, waktu itu kami mengadakan tahlilan untuk suami dari kakak nenekku almarhum Pak Mukri yang wafat tiba-tiba setelah maghrib. Duduk di teras sambil menyeruput teh. Ia meninggal tanpa mengeluh, tanpa tanda-tanda, hanya mendongak ke langit, menarik napas dalam-dalam, lalu diam. Begitu saja. Malam itu, seperti biasa, setelah tahlilan selesai dan tamu dari luar pulang, keluarga inti duduk melingkar di ruang tengah. Nasi kotak dibuka, gorengan dibagi, dan segelas kopi hitam jadi teman obrolan. Aku duduk di sisi kiri ruangan, tak jauh dari Mbah Karto, Mbah Darto, dan tentu saja Mbah Wor. Obrolan awalnya ringan, tentang siapa yang tidak datang, siapa yang sudah meninggal, dan kabar anak-anak yang mondok di luar kota. Tapi seperti biasanya, percakapan itu akan selalu mengalir ke satu arah, ke kenangan lama di pondok pesantren. Masih ingat nggak waktu kita gilir-giliran ngantar uang titipan ke pondok? Kata Mbah Karto sambil tertawa kecil. Naik bus,
kadang naik kereta. Nginepnya numpang di kamar santri. Kalau pas lagi apes, nginap sama jin, sahut Mbah Darto. Diiringi tawa kecil yang terdengar lebih gugup daripada lucu. Aku diam saja, hanya mendengarkan. Tapi saat nama pondok pesantren tempat Mbah Wor dulu mondok disebut, ruangan itu seolah berubah hening. Tawa pelan-pelan memudar. Semua mata melirik ke arah Mbah Wor yang duduk sambil memainkan jari-jarinya di atas lutut. "Apa kamar itu masih ada ya?" tanya Mbah Karto pelan. "Yang dekat kamar mandi belakang, yang lemarinya katanya dipakai jin gede itu," sambung Mbah Darto. "Kamar yang bikin santri banggan-banggan sudah di atas sumur." Aku akhirnya bersuara. Tak tahan, menahan rasa ingin tahu. Dulu kamar itu ditutup, tapi sudah lama dirobohkan, jawab Mbah Darto sambil menatap kosong ke lantai. Semua mata kembali pada Mbah Wor. Ia mengangguk pelan. "Aku yang terakhir tidur di sana," katanya lirih. "Awalnya nggak ada apa-apa, tapi lama-lama dia mulai muncul." "Dia?" aku bertanya pelan. Mbah Wor tidak menjawab langsung. Matanya menatap jauh, seolah kembali pada malam-malam dingin di Peasantron. Lalu ia berkata, "Aku nggak pernah tahu namanya, tapi dia tinggi, bahunya lebar, dan dia suka berdiri di dekat lemari. Awalnya diam saja, lama-lama mulai bicara, pelan, seperti bisikan, tapi jelas sekali di telinga." "Jenggen," tanya aku, "ngomong apa?" Sambungnya cepat. "Kalian gak akan suka jawabannya." Kopi di tanganku mendadak terasa dingin. Ruangan menjadi lebih sempit. Angin dari luar jendela berdesir pelan, seolah ikut mendengar. Aku pernah bangun. Tiba-tiba sudah di dapur. Padahal kamar dikunci dari dalam. Dan waktu itu dapur lagi terendam air sungai. Tapi aku tidak tenggelam. Aku terapung seperti kertas. Tak ada yang tertawa malam itu. Tak ada yang menyela. Cerita itu memang seharusnya tidak dibicarakan setelah maghrib. Tapi malam itu, entah kenapa, semua batasan dilanggar. Dan aku tahu, sejak cerita itu dibuka, tidak akan ada yang bisa ditutup kembali. Pondok pesantren tempat Mbah Wor mondok dulu tak banyak yang tahu keberadaannya sekarang. Letaknya terpencil dekat hutan bambu, dan hanya beberapa meter dari Sungai Kalong yang dikenal angker. Sebagian bangunannya bahkan sudah roboh, tapi ada satu bagian yang terus dibicarakan, kamar ujung dekat, sumur tua. Dulu kamar itu biasa dipakai santri baru, tapi sejak satu persatu penghuninya mengalami kejadian aneh, kamar itu dikosongkan. Beberapa santri ditemukan pingsan di atas bibir sumur, padahal mereka yakin tidur di kasur. Ada juga yang sakit aneh, mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti, dan tak sembuh meski sudah dibawa pulang ke rumah. Ustadz pesantren akhirnya memberi larangan keras. Kamar itu haram ditempati siapapun. Namun, Mbah Wor yang saat itu dikenal pemberani dan sering membela santri lain dari gangguan nakal, justru memilih tinggal di kamar itu. Ia tidak menantang, katanya, hanya penasaran. Santri lain menganggapnya nekat. Kamar itu sempit, di dalamnya hanya ada satu kasur tipis, meja kecil, dan sebuah lemari tua dari jati, yang katanya sudah ada sejak pondok dibangun. Konon, lemari itu tidak boleh dibuka sembarangan. Pernah ada yang membukanya, lalu hilang 1 minggu tanpa jejak. Waktu kembali, ia hanya diam dan memilih keluar dari pondok. Waktu pertama masuk kamar itu, kata Mbah Wor dalam ceritanya saat tahlilan, aku merasa seperti diperhatikan, tapi tidak ada suara. Hening, seperti bukan di bumi. Malam pertama, ia membaca doa dan tidur dengan lampu remang. Ia terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara nafas berat dari dalam lemari. Bukan suara binatang, bukan angin, tapi seperti makhluk yang berdiri tegak, menunggu seseorang membuka pintunya. Ia tidak panik, ia malah bangun dan mendekat ke lemari,
Aku sudah hafal suara-suara dari dunia ini. Katanya tenang, tapi malam itu, aku dengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti gumaman, tapi bukan bahasa manusia. Ia menempelkan telinganya ke pintu lemari. Dan saat itu juga, lemari itu bergetar pelan. Seperti sesuatu di dalamnya bergerak. Dan berbalik menempel dari dalam. Sejak malam itu, gangguan mulai muncul. Kadang ia tidur dan bangun dalam keadaan basah kuyup. Padahal malam tidak hujan dan genteng tak bocor. Kadang kasurnya penuh pasir hitam, seperti dari dasar sungai. Dan kadang, lemari itu terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya kebiruan samar di dalamnya. Cahaya yang membuat kepalanya berdenyut. Setiap kali ia menatapnya terlalu lama. Aku tidak takut, ujar Mbah War saat bercerita. Tapi aku sadar, kamar itu bukan hanya tempat tidur. It's a portal antara dunia kita dan dunia yang selama ini. Cuma, kita dengar dari cerita, malam-malam selanjutnya jadi ujian. Ia pernah mendengar suara santri memanggilnya dari dalam lemari. Pernah pula melihat tangan kurus pucat menyentuh ujung kasurnya saat ia hendak tidur. Tapi Mbah War tetap tinggal di kamar itu selama 40 hari, sampai pada malam ke-41, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan ia enggan ceritakan sepenuhnya. Ia hanya berkata, aku disuruh pergi, tapi bukan oleh manusia. Dan sebelum aku keluar, makhluk itu bilang, lain kali, jangan buka pintu yang tidak ditujukan untukmu. Keesokan harinya, ia meminta pindah kamar, dan sejak itu, kamar itu dikunci selamanya. Tapi anehnya, lemari itu tidak bisa dipindahkan. 4 orang mengangkatnya tidak bisa bergeser. Bahkan saat pondok direnovasi, kamar itu tetap utuh, dan lemari itu masih di sana. Mbah War ingat malam itu. Malam ke-41, sejak ia menempati kamar jin. Awalnya tampak biasa, angin sejuk, langit mendung, dan suara jangkrik masih ramai di halaman pesantren. Tapi menjelang tengah malam, semua suara mendadak hilang. Seperti dunia dimatikan. Sebentar, katanya, tak ada angin, tak ada bunyi, hening total. Ia terbangun dengan badan dingin. Tapi anehnya, kasurnya kering, ruangan juga gelap, lebih pekat dari biasanya. Ia pikir lampu mati, tapi saat membuka mata lebar-lebar, ia mendapati sesuatu yang mustahil. Ia tidak berada di kamar. Ia sudah di dapur pondok Don. Dapur itu tengah kebanjiran. Air menggenang setinggi pinggang, tapi tubuh Mbah War mengapung, seolah tak menyentuh air. Seolah ditopang sesuatu tak terlihat. Tapi bukan itu yang paling aneh. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa melihat. Saat perlahan dari arah rak bumbu, sesuatu merayap keluar. Bukan manusia, bukan hewan. Sosok itu seperti bayangan yang mengambil bentuk tubuh perempuan, tapi wajahnya kosong. Benar-benar rata, tak ada mata, hidung, atau mulut. Ia mendekat, melayang di atas air, dan saat wajah kosong itu hanya sejengkal dari muka Mbah Waria, mendengar suara, tapi bukan dari mulut makhluk itu. Suara itu dari dalam dadanya sendiri. Kau sudah melihatku, maka kau tak bisa sepenuhnya pergi. Aku akan tinggal sedikit saja dalam dirimu. Setelah itu, tubuh Mbah War merasakan sensasi seperti disayat dari dalam. Lalu semuanya gelap. Ketika ia bangun keesokan pagi, ia sudah kembali di kamarnya. Tapi ada yang berbeda. Tangannya gemetar, ujung kuku menghitam, dan setiap kali ia menatap cermin, bayangan di balik pundaknya selalu tertinggal sedetik lebih lama. Santri lain bilang, sejak itu Mbah War berubah. Ia lebih pendiam, kadang melamun berjam-jam,
kadang bicara sendiri, dan ada melam-melam Thornton di mana suaranya berubah berat, bukan seperti manusia. Setelah malam itu, ujarnya lirih, aku sadar, aku tidak pulang sendiri. Ada bagian dariku yang tinggal di dunia mereka, dan bagian dari mereka yang ikut pulang di tubuhku. Sejak itulah, Bahwor bisa melihat makhluk-makhluk yang kasat mata, bisa tahu kalau sebuah tempat dihuni sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ia tak pernah menyebut dirinya indigo atau orang pintar. Ia hanya bilang, aku cuma pernah terbuka terlalu dalam, dan sejak kejadian itu, hidupnya tidak lagi sama. Setelah malam aneh di dapur itu, Bahwor mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Santri lain memperhatikan bagaimana ia semakin sering menyendiri, menatap kosong ke jendela kamar, atau tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tak mereka pahami, bahasa asing yang terdengar tua dan berat. Tapi semuanya memuncak pada malam Jumat Legi. Saat itu, Bahwor sedang duduk di serambi masjid, membaca Al-Quran. Tiba-tiba ia menjatuhkan mushaf, lalu tertawa pelan, tawa yang bukan miliknya. Tawa itu berat, serak, dan seperti berasal dari dalam dada yang dalam. Beberapa santri mendekat, menegur, tapi Bahwor berdiri dan meludah ke tanah masjid. Ia lalu berteriak dalam bahasa yang tak dikenali siapapun. Santri lain mengatakan, tubuhnya menegang seperti ditarik-tarik dari ujung jari hingga kepala, dan matanya tak berkedip, penuh urat merah, dan seluruh bola mata hampir hitam. Ia mengamuk, melempar apapun yang ada di depannya, mendorong santri lain ke dinding tanpa menyentuh mereka. Suaranya bergema, kadang seperti dua suara bersamaan, suara manusia dan suara lain yang lebih dalam dan berat. Kiai pondok segera dipanggil. Dikerahkan beberapa ustadz untuk menahan tubuh Bahwor, tapi mereka tak bisa menyentuhnya. Tubuh Bahwor panas luar biasa, seperti api, membuat tangan siapapun melepuh jika menyentuh kulitnya. Akhirnya, Kiai menyuruh para santri membuka kamar paling belakang di gudang pesantren. Kamar kecil yang dulu digunakan untuk menyimpan kitab, tapi katanya pernah dipakai sebagai ruang pengurungan. Bahwor dibacakan ayat suci dari jarak beberapa meter, lalu tubuhnya mulai lemas, seperti kehabisan tenaga. Beberapa santri mengambil kesempatan itu untuk menyeretnya ke kamar pengurungan, lalu menguncinya dari luar. Kamar itu hanya sebesar 2 kali kasur, tanpa jendela. Gelap, pengap, dan dingin. Di dalam hanya ada tikar anyaman tua dan jerigen air. Tapi di sanalah Bahwor dikurung selama 7 hari 7 malam. Setiap malam, suara aneh terdengar dari dalam kamar itu. Kadang tangisan, kadang tawa lirih, kadang seperti suara 2 orang sedang bicara dalam satu tubuh. Hari keempat, santri yang berjaga mengatakan, ia melihat bayangan besar duduk di atas atap kamar pengurungan. Bukan manusia, sosok tinggi, kurus, dengan kepala panjang dan tangan menjulur hingga tanah. Hari ketujuh, saat pintu dibuka, Bahwor sedang duduk bersila, matanya kembali normal. Ia hanya berkata pelan, dia sudah pergi, tapi dia tahu namaku, dan tahu aku pernah tinggal di kamarnya. Tak ada yang bertanya, siapa dia yang dimaksud. Tapi sejak saat itu, tidak ada santri yang berani mendekati kamar pengurungan sendirian. Dan Bahwor, meski kelihatan membaik, tetap menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan siapapun. Setelah 7 malam di kamar pengurungan, dan setelah pernyataan singkat dari Bahwor bahwa dia sudah pergi, para kiai di pesantren sepakat Bahwor harus dipulangkan, bukan karena ia sudah sembuh, tapi karena mereka tak tahu lagi bagaimana menanganinya. Hari itu, hujan deras. Ayah dari nenekku datang menjemput.
ditemani beberapa kerabat. Mbah Wor tak bicara banyak selama perjalanan pulang, hanya memejamkan mata, memeluk lutut di pojok mobil bak terbuka. Hujan mengguyur, tapi ia tak kedinginan, tak mengeluh. Sesampainya di rumah keluarga besar kami, semua langsung tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Yang turun tangan pertama kali adalah kakek buyutku sendiri, adik dari ayah nenek. Orang-orang memanggilnya Mbah Gantri, sosok pendiam, tua, dan dikenal hanya tersenyum jika sangat perlu. Tapi banyak yang tahu, ia memegang ilmu tua yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Dalam keluarga, terapi pertama dimulai malam itu juga. Mbah Gantri mengambil air dari mata sumur tua di belakang rumah. Sumur yang konon pernah dipakai mandi mayat sejak zaman kolonial. Airnya dingin dan bening, tapi tak semua orang berani menggunakannya. Namun malam itu, Mbah Gantri menciduk air dengan batok kelapa, lalu membawa masuk ke ruang tengah rumah tua. Mbah Wor duduk bersila. Tubuhnya dibungkus sarung putih. Lampu padam, hanya lilin di 4 sudut ruangan yang menyala redup. Suasana hening, tak ada ayat-ayat dilantunkan keras-keras seperti yang dilakukan ustaz di pondok. Justru sebaliknya, Mbah Gantri berbisik. Bisikan itu panjang, pelan, hampir tak terdengar. Kadang terdengar seperti bahasa Jawa halus lama, kadang terdengar seperti bukan bahasa manusia sama sekali. Kemudian, ia meneteskan air sumur itu ke ubun-ubun Mbah Wor. Setiap tetes air membuat tubuh Mbah Wor berkedut seperti kesetrum. Tapi ia diam, matanya terpejam. Mulutnya kadang membuka seperti ingin bicara, tapi tak ada suara. "Iki dudu jin biasa," bisik Mbah Gantri pada ayah nenekku yang menunggui dari belakang pintu. "Iki jin lelembut, warisan zaman kuna. Neng pondok kae, mbok ora mong dikunjungi, mbok dikancani. Ini bukan jin biasa, ini lelembut dari zaman tua. Di pondok itu, dia bukan hanya dikunjungi, dia sudah ditemani. Terapi dilakukan 3 malam berturut. Setiap malam dimulai lewat tengah malam dan harus selesai sebelum azan subuh. Setelah malam ketiga, Mbah Wor muntah darah, tapi darah itu hitam pekat dan mengandung gumpalan kecil seperti rambut dan serpihan kayu. Semua yang melihat menggigil, tapi Mbah Gantri hanya mengangguk. Katanya, itu bagian dari tubuh halus yang sempat masuk dan menempel di dalam Mbah Wor. Setelah itu, Mbah Wor mulai bicara normal lagi. Tapi suaranya berubah, sedikit lebih dalam, dan ia sering menatap kosong. Seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri, ia pernah berkata pelan kepada nenekku, yang dari lemari itu belum sepenuhnya pergi. Dia hanya mengalah karena takut pada yang tinggal di sumur belakang rumah kita. Beberapa bulan setelah sembuh, Mbah Wor memutuskan kembali ke pondok pesantren di Kediri. Banyak yang menentang. Bahkan Mbah Gantri sempat berkata, "Kalau kau kembali, bukan hanya dia yang akan menyambut, tapi yang lain bisa ikut mengikat." Tapi Mbah Wor tetap berangkat. Katanya, "Kalau aku takut, aku kalah." Dan dia menang. Perjalanan dilakukan dengan kereta ekonomi pagi, dari rumah menuju stasiun kecil, lalu menyambung ke Kediri. Tak ada yang aneh di awal, tapi saat memasuki wilayah hutan kecil menjelang, blitar kereta melambat, dan seorang kakek tua tiba-tiba masuk dari gerbong belakang. Padahal tidak ada perhentian resmi di sekitar situ. Kakek itu mengenakan baju putih longgar, bersorban, wajahnya keriput, tapi bersih. Tangannya menggenggam sebuah keranjang bambu kecil. Ia berjalan perlahan, menawarkan dagangannya, sambil berkata, "Rambutan, rambutan petik malam 5 buah saja. Untuk yang mampu melihat." Orang-orang hanya menatap aneh. Rambutan 5 biji petik malam, tak ada yang membeli. Beberapa bahkan tertawa kecil. Tapi
Saat kakek itu lewat di hadapan Mbah Wor, ia menatap mata Mbah Wor sangat lama, seolah mengenali sesuatu. Kau bawa bekasnya, tapi kau juga punya pelindungnya, bisik si kakek. Kalau kau tak mau diganggu, beli ini. Jangan dimakan, simpan sampai waktu yang datang. Entah apa yang membuat Mbah Wor menurut. Ia mengeluarkan uang jumlah yang tidak masuk akal untuk 5 buah rambutan. Tapi kakek itu hanya menerima tanpa bicara lagi. 5 buah rambutan dimasukkan ke dalam kantong kain kecil, lalu diberikan pada Mbah Wor. Dan setelah itu, Cokeshik itu hilang. Bukan turun di stasiun, bukan pindah gerbong. Beberapa penumpang bahkan tidak sadar kapan ia pergi, seolah menguap begitu saja. Sesampainya di pondok, Mbah Wor tak cerita pada siapa-siapa tentang buah itu. Tapi ia tidak membuka kantongnya. Kantong itu disimpan di lemari keramat yang dulu pernah membuatnya kesurupan. 3 hari kemudian, seorang santri menghilang. Dan ketika ditemukan, tubuhnya menggigil hebat, tak bisa bicara. Ditemukan duduk bersila di depan lemari Mbah Wor, dengan mata terbuka lebar tapi kosong. Dan di sampingnya, 1 buah rambutan telah terbuka kulitnya. 5 buah rambutan itu disimpan Mbah Wor dalam kantong kain, digantung di balik lemari keramat. Setiap malam Jumat, ia mengganti posisi kantongnya, tapi ia tak pernah membuka, tak pernah menyentuh isi di dalamnya. Hingga suatu malam, suara berbisik datang dari dalam kantong itu, seperti desir angin yang berbahasa. Mbah Wor, yang waktu itu sedang sendirian di kamar, seperti disuruh untuk membuka salah satu rambutan terakhir. Dengan tangan gemetar, ia buka kulitnya. Tapi bukan daging buah yang ia temukan. Di dalam rambutan kelima yang kulitnya lebih keras, berurat hitam samar, terdapat sebuah cincin kecil. Logamnya tidak dikenali, tapi yang paling mencolok adalah batu bening berbentuk bulat gepeng, berlubang di tengahnya, seperti lensa kecil. Mbah Wor mengangkatnya ke mata, dan saat itulah semuanya berubah. Lewat lubang kecil di batu cincin itu, ia tak lagi melihat kamar pondoknya, tapi lorong gelap penuh bayangan berjalan mundur. Ada tangan-tangan kering merangkak di dinding. Ada anak kecil menangis di langit-langit. Ada wajah-wajah pucat menatap balik ke arah Mbah Wor dari tempat jauh. Cincin itu seperti teropong ke dunia lain. Sejak malam itu, Mbah Wor tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ia sering terjaga jam 2 pagi, berdiri di depan lemari, melihat ke dalam batu cincin. Kadang ia tersenyum, kadang menangis, kadang tubuhnya gemetar, dan ia mengkokar-kekar tanah. Dan pelan-pelan, penglihatannya berubah. Ia mulai tahu apa yang akan datang bahkan sebelum orang lain sadar. Ia bisa melihat yang menempel pada seseorang. Ia bisa tahu mana yang masih manusia dan mana yang hanya menyamar jadi manusia. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memberi makan cincin itu. Bukan dengan darah, tapi dengan bisikan. Mbah Wor duduk sendiri, membisikkan doa-doa dalam bahasa yang bahkan tak dimengerti oleh orang Jawa. Sekalipun bahasa itu seperti turun dari lubang batu cincin itu sendiri. Dan sejak malam pertama ia pakai cincin itu, mata kanan Mbah Wor menjadi lebih terang. Urat-urat di sekitar pelipisnya muncul saat malam. Dan siapapun yang menatap matanya terlalu lama, bisa mimpi buruk 3 hari, bercoret-coret. Cincin itu disimpan Mbah Wor dalam kotak besi kecil, yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Ia tak pernah memakainya di hadapan orang lain, kecuali ketika benar-benar dibutuhkan. Tapi tampaknya, keberadaan benda itu mengundang mereka yang tidak seharusnya tahu. Beberapa minggu setelah menemukan cincin dalam rambutan, Mbah Wor harus kembali ke rumah sebentar karena pesan dari keluarga. Ia naik kereta yang sama jalur yang dulu membawanya bertemu kakek berpakaian putih. Kali ini, penumpangnya terasa berbeda. Tak ada pedagang asongan,
Tak ada anak-anak kecil. Penumpang di gerbongnya hanya ada 5 orang. Dan semuanya terlalu diam, tak bicara, tak bergerak. Mereka duduk tegak, seolah menunggu sesuatu. Salah satunya, seorang pria berpakaian rapi dengan jas coklat tua, duduk di seberang Bahwar. Ia tersenyum, tapi senyumnya kaku. Matanya tertutup kaca mata gelap. Meski hari sudah senja dan cahaya dalam kereta remang, cincin itu milik kami dulu, katanya tanpa basa-basi. Bahwar hanya menatapnya datar. Berapa kau mau? 5 juta? 10 juta? Pria itu menyodorkan dompet kulit tipis. Uangnya penuh. Semuanya pecahan besar. Tapi yang ngone, uang itu tampak tua dan kusam, seperti baru diambil dari dasar tanah. Tidak dijual, jawab Bahwar singkat. Lalu pria itu tertawa, tapi suara tawanya bukan tawa biasa, gema, suara wanita. Dan di detik berikutnya, 4 penumpang lainnya ikut menoleh ke arah Bahwar, bersamaan dengan gerakan yang terlalu serempak, terlalu tidak manusiawi. Cincin itu memilihmu. Untuk sementara, suara pria itu kembali berubah. Kali ini berat, lebih seperti suara dari perut. Tapi ia harus kembali sebelum ia memakan matamu. Bahwar tidak menjawab. Ia hanya merogoh kantong, menyentuh kotak besi cincin itu, dan menggenggam erat-erat. Tiba-tiba, lampu dalam gerbong padam selama 3 detik. Saat menyala kembali, semua penumpang aneh itu sudah hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara pintu gerbong terbuka, hanya angin dingin yang menusuk. Dan di atas tempat duduk mereka, tertinggal daun rambutan kering yang jatuh satu persatu. Dan sejak malam itu, Bahwar tahu benda itu bukan hanya alat untuk melihat, tapi juga jendela yang membuatnya bisa dilihat. Beberapa malam setelah kejadian, di kereta, Bahwar bermimpi. Mimpi itu begitu nyata, seolah bukan bunga tidur, tapi pertemuan langsung. Ia berdiri di sebuah ladang yang asing. Tanahnya merah basah, dan kabut menggantung rendah. Di tengah ladang itu, berdiri kakek tua, berbaju putih sosok yang sama, yang menjual rambutan kepadanya di kereta. Kakek itu tersenyum samar, namun matanya serius. Kau belum siap, katanya pelan. Kalau kau ingin melihat sepenuhnya, kau harus bersihkan tubuhmu. Jiwa takkan kuat menanggung penglihatan kalau tubuhmu masih terikat dunia. Lalu tangan si kakek mengangkat sebatang singkong kecil, sebesar ibu jari, lalu memberikannya ke Bahwar. Puasa 40 hari, sahur, dan buka hanya ini. Tiap malam kau niatkan, tiap pagi kau kunci dengan dizik. Jika kuat, maka matamu akan terbuka penuh. Tidak hanya melihat tapi paham. Bahwar terdiam dalam mimpi itu. Ia tahu ini bukan mimpi biasa, tapi saat terbangun keesokan harinya, tubuhnya benar-benar lemas seperti habis perjalanan jauh. Cincin di dadanya terasa hangat, tidak membakar, tapi seperti menuntut sesuatu. Dan di samping bantalnya ada singkong kecil seukuran ibu jari, basah, masih ada tanah merah di ujungnya. Tapi puasa itu tak pernah dilakukan. Entah karena takut, atau karena firasat buruk. Dalam diam, Bahwar tahu, bukan hanya kekuatan yang akan datang dari puasa itu, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu di ujung penglihatan yang sempurna. Tak semua penglihatan adalah anugerah, katanya suatu hari pada ibu. Kadang, justru lebih baik melihat setengah-setengah. Dan sejak itu, ia tak lagi tidur nyenyak. Tidak ada suara, tidak ada firasat buruk, tidak ada pencuri yang masuk rumah. Tapi pagi itu, cincin teropong milik Bahwar tak lagi berada di tempatnya. Biasanya, cincin itu ia simpan dalam botol kaca kecil yang diletakkan di sudut lemari besi dekat tempat tidurnya. Disumpal kain kafan, dililit dengan benang 3 warna. Tapi pagi itu,
botol itu kosong. Kain masih utuh. Tutup, mesai, rapat. Tapi cincin tak ada. Semua orang di rumah bingung. Tapi Bahwor hanya diam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar pelan. Tapi tak ada suara. Ibu mencoba bertanya, tapi tak dijawab. Malamnya, ia duduk berjam-jam di depan pohon rambutan yang tumbuh di dekat musola kecil belakang rumah. Pohon itu sebenarnya biasa saja. Tapi sejak cincin itu hilang, Bahwor seperti punya hubungan dengan pohon itu. Kadang ia menatap batangnya lama sekali, kadang bicara sendiri dalam bahasa aneh. Sama seperti saat ia dulu kesurupan di pesantren. Kadang tiba-tiba tertawa. Lalu seolah ada sesuatu di pohon itu yang hanya bisa ia lihat. Dia yang ambil, bukan manusia, gumamnya suatu malam. Ketika ditanya siapa dia, ia hanya menunjuk ke pucuk pohon rambutan. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan ranting dan daun yang bergoyang perlahan dihembus angin. Sejak itu, hari-hari Bahwor jadi ganjil. Kadang ia tak kenal siapapun, kadang ia menggumamkan doa-doa yang tak pernah diajarkan di pesantren, dan kadang ia memanggil nama-nama yang tak dikenal dengan nada sedih, seolah memanggil teman lama yang mati sebelum sempat berpamitan. Cincin itu memang hilang, tapi sesuatu yang lain mulai datang. Dulu kami pikir pohon rambutan di belakang musola itu cuma pohon biasa, tapi setelah cincin teropong Bahwor hilang, pohon itu berubah jadi semacam penanda. Atau portal. Setiap malam Jumat Kliwon, udara di sekitar situ jadi lebih dingin, lebih berat. Bahkan ayam-ayam enggan mendekat Mbah War. Mulai sering duduk di sana. Wajahnya pucat, napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang tak boleh keluar dari mulutnya. Lalu suatu malam, ia berkata pelan pada nenek, "Wewe Gombel itu sudah tak sembunyi lagi." Kami yang mendengarnya bingung, tapi malam-malam setelahnya, kami mulai paham. Ada suara kadang seperti geraman, kadang seperti deheman orang tua yang kelelahan. Suara itu muncul dari arah pohon rambutan. Ketika kami lihat dari jendela, ada sosok besar berdiri diam, gemuk, tinggi, rambutnya agak kekoken seperti ijuk terbakar. Tapi yang paling membuat perut kami mual adalah cara ia berjalan. Ia tak pernah berbalik. Ia berjalan mundur. Langkahnya lambat, tapi pasti, seolah tahu arah. Meski tak pernah menoleh, matanya besar, cekung, seolah bisa melihat siapapun yang menatapnya dari balik tirai. "Jangan dilihat terlalu lama," dia tahu, kata Bahwor suatu malam. Matanya tajam menatapku yang tak sengaja menyingkap gordeng jendela. Pernah, Bahwor membakar kemenyan dan berdiri di dekat pohon itu. Katanya, dia bukan wewe biasa. Dia sudah lama di situ. Lebih tua dari pohon, lebih tua dari kampung. Sejak itu, kami selalu menutup semua jendela dan pintu saat malam tiba. Dan jika terdengar suara batuk berat atau deheman di halaman, kami tahu siapa yang lewat. Dan kami tak pernah menoleh, karena konon dia menghampiri siapa yang penasaran. Awalnya kami kira itu cuma halusinasi. Bahwor duduk di serambi rumah sambil bergumam, "Pak Wit, lewat lagi." Tapi matanya kosong. Kami tak mengerti maksudnya. Pak Wit kan baru saja pulang dari masjid sore tadi, bahkan sempat duduk bersama kakek di bel-bel bambu. Tapi malamnya, sekitar pukul 2, suara sandal jepit terdengar dari arah pohon rambutan. Langkahnya lambat, tak tergesa, menyeret sedikit, dan muncullah sosok seperti Pak Wit berjalan ke arah halaman, lalu berdiri mematung di depan jendela dapur. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan yang paling mengerikan, ia tak berkedip. Besok pagi, kami bertanya langsung ke Pak Wit. Ia bingung, mengaku semalam tidur di rumah
dan tak keluar sama sekali, bahkan tak mendengar apa-apa. Beberapa malam kemudian, muncul lagi sosok serupa. Kali ini Rezi, anak Pak Wit. Tubuhnya lebih kecil, tapi tetap pucat dan tak bergerak seperti manusia biasa. Ia berdiri menghadap pagar, punggungnya membungkuk aneh, seolah ada beban berat di punggungnya. Kami mulai menyebut makhluk-makhluk itu Kelong Wewe karena Mbah Wor bilang mereka bukan arwah, bukan setan biasa. Mereka adalah kelongsong dari sesuatu yang lain, sesuatu yang memakai rupa manusia agar bisa berkeliaran tanpa dicurigai. Mbah Wor menyebutkan satu persatu. Itu bukan Rezi, bukan Pawit. Jangan tegur, jangan panggil. Kalau mereka tahu, kau tahu, mereka akan ikut masuk ke dalam rumahmu. Sejak itu, kami tak pernah keluar rumah selepas Isya. Tirai jendela ditutup rapat. Lampu halaman tak pernah dinyalakan lagi. Karena, jika cahaya dinyalakan, mereka mendekat. Mereka tak suka gelap. Mereka butuh dilihat, agar bisa meniru lebih banyak dari kita. Dan kami tahu, satu persatu wajah keluarga kami sudah mulai ditiru juga. Malam itu, hujan belum turun, tapi suara seperti sandal basah menjejak tanah terdengar jelas dari lorong dekat musola. Ceplek, 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 pelan tapi teratur, seolah seseorang habis menyeberang sungai dan belum sempat mengeringkan kakinya. Aku tidur di kamar kakek malam itu, tepat di sebelah jendela kayu tua yang sudah reyot, tirainya robek di ujung. Dan dari celah itu, aku melihat sesuatu. Seorang lelaki berjalan perlahan, menyusuri lorong. Di pundaknya, seorang anak digendong. Tubuh mereka basah kuyup. Walau malam, itu tanah kering dan langit cerah. Aku menyipitkan mata, dan seketika tubuhku menegang. Itu Pak Wit, menggendong Rezi. Tapi ada yang salah, wajah Pak Wit seperti ditarik ke bawah, seperti topeng karet yang melorot. Dagunya panjang, matanya kosong, dan Rezi yang digendong di punggungnya tidak memeluk leher seperti biasa. Tubuhnya tergelung kaku, kepalanya menengok ke belakang, menatap langsung ke arah jendela tempat aku mengintip. Mereka melihatku. Aku terlonjak dan jatuh dari dipan. Detik itu juga, aku berlari ke kamar orang tua. Kakek mengejarku, memelukku erat, dan langsung menyiramkan air putih ke wajahku. Kalau kamu lihat, jangan lama-lama. Mereka tahu, kalau dilihat, dan mereka akan balik menatapmu, kata kakek sambil komat kamit, membaca doa. Besoknya, kabar datang. Pak Wit sedang keluar kota sejak 2 hari lalu. Rezi dibawa serta. Jadi, siapa yang kulihat malam itu? Dan lebih menakutkan lagi, sejak malam itu, suara sandal basah itu tak pernah berhenti. Bahkan, jika hujan belum turun, bahkan jika tanah benar-benar kering. Dan dari waktu ke waktu, langkahnya makin dekat. Bukan lagi di lorong, tapi di teras depan rumah kami. Setelah semua yang terjadi, hilangnya cincin teropong, munculnya kelong-kelong yang menyerupai warga, dan suara sandal basah di malam hari Mbah Wor tak pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia kini lebih sering diam, duduk di kursi reyot dekat jendela kamar yang menghadap ke pohon rambutan. Pandangannya jauh, kosong, tapi bukan pandangan orang pikun, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang-kadang, ia berbicara pelan, 1 atau 2 kalimat saja. Tapi setiap ucapannya seperti ramalan. Jangan biarkan si Yuki main dekat sumur minggu ini. Ada yang menunggu. Dia terpleset. Bu Narti sebaiknya tak buka pintu waktu suara itu manggil. Itu bukan anaknya. Kami semua membisu saat ia berbicara seperti itu, karena entah bagaimana selalu terjadi. Beberapa hari kemudian, si Yuki anak tetangga hampir jatuh ke dalam sumur tua belakang rumah saat mengejar layangan putus. Ibunya histeris, sementara kami hanya saling pandang. Lain waktu, Bu Narti mengaku
mendengar suara anaknya memanggil dari luar rumah malam-malam. Tapi saat membuka pintu, tak ada siapapun, hanya suara napas berat dari semak-semak. Aku lihat ada tangan kecil banget, kayak tangan bayi, melambai di balik pohon pisang. Katanya gemetar. Bahwar tak memberi penjelasan apapun, hanya tertawa kecil, tapi suaranya aneh, seperti suara dari kerongkongan yang sudah rusak. Yang paling membuat kami takut adalah caranya memandangi orang. Kadang ia hanya diam menatap seseorang, lalu berkata, "Kamu jangan duduk dekat jendela jam 2 malam nanti." Atau, "Kalau ketemu dirimu sendiri di dapur, jangan diajak bicara. Lari saja." Kami tak pernah tahu dari mana ia tahu semua itu, tapi kami tahu satu hal. Bahwar sudah bukan lagi hanya manusia biasa sejak cincin itu hilang, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Kami tak pernah tahu apa itu, dan kami tak berani bertanya. Waktu itu aku masih SMP. Malam sudah lewat tengah, aku belum tidur karena sedang belajar untuk ulangan sejarah. Ramasepi, hanya suara detak jam dinding dan kipas angin yang berderit pelan. Entah kenapa, aku berdiri dan berjalan ke jendela kamar. Dari sana, aku bisa melihat halaman belakang, tempat pohon rambutan tua itu berdiri. Pohon itu memang besar dan tua, batangnya hitam, cabangnya bengkok-bengkok seperti tangan yang menengadah. Lalu aku melihatnya. Seseorang berdiri di bawah pohon rambutan. Seorang perempuan. Rambutnya panjang dan kusut. Bajunya putih lusuh. Tapi yang paling aneh, ia melambai. Araku, pelan, lambat, seolah mengundangku untuk datang. Awalnya aku berpikir itu orang lewat, atau mungkin tetangga, tapi ada yang salah. Ia berdiri membelakangi pohon, tapi tubuhnya juga menghadap ke sana, sedangkan wajahnya menghadapku. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pemandangan itu. Yang kulihat jelas, kepalanya seolah diputar ke belakang, tapi lehernya tidak patah, matanya tajam, mulutnya menyeringai, seolah tahu aku sedang menatap. Aku gemetar, mundur perlahan, tapi mataku tetap tak bisa lepas darinya. Ia masih melambai, lambaian yang makin cepat, makin liar, seolah memanggil atau menjek. Saat aku akhirnya bisa memalingkan muka dan menutup gorden, aku mendengar ketukan 3 kali di kaca jendela. Tok, tok, tok. Aku tak berani membuka tirai sampai pagi. Keesokan harinya, aku cerita pada Mbah Wor. Ia hanya menatapku, lalu berkata pelan, "Kalau dia sudah melambai, artinya dia sudah hafal wajahmu." Aku tak mengerti maksudnya, tapi sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur dengan jendela terbuka lagi karena kadang saat lewat tengah malam, aku merasa ada yang melambai dari balik tirai, dan aku takut jika suatu saat aku balas melambai. Mbah Wor sudah tiada sekarang. Ia meninggal dengan tenang, tanpa sakit panjang. Tapi semua orang tahu, ia pergi dengan membawa banyak hal yang tak pernah terucap. Sampai detik terakhir hidupnya, tak satu pun dari kami benar-benar tahu apa yang ia lihat, apa yang ia alami, dan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Kadang ia hanya berkata pendek, dengan sorot mata kosong yang membuat bulu kuduk meremang, "Jangan dekati pohon itu," atau, "Kalau kau dengar yang memanggilmu, pura-pura tak dengar saja." Tapi, ucapan yang paling kami ingat adalah yang ia ucapkan beberapa minggu sebelum wafatnya, saat aku duduk sendirian bersamanya di ruang depan. Sore hari menjelang maghrib, Mbah Wor menatap jauh ke halaman, ke arah pohon rambutan lalu berbisik, "Ada yang tak bisa kamu lihat, dan jangan pernah kamu cari." Aku ingat. Aku diam, tapi di dalam hatiku banyak pertanyaan menumpuk. Apa yang sebenarnya terjadi di sekitar rumah ini? Apa yang dulu pernah ia lihat di pondok pesantren?
Apa habengen? Antara kelong wewe, suara sandal basah, dan wajah yang menghadap ke belakang itu. Tapi aku tak pernah bertanya, karena dari wajahnya aku tahu bahwa ringin rahasia itu ikut terkubur bersama jasadnya. Kini rumah nenek kadang terasa sepi, kadang terasa terlalu ramai, meski tak ada siapa-siapa. Dan malam-malam tertentu, saat aku bermalam di sana, aku masih bisa mendengar langkah sandal basah di lorong dekat musola. Langkah yang tak pernah buru-buru, langkah yang tahu kemana harus kembali. Dan dalam hati, aku tahu beberapa rahasia memang tidak untuk diungkap, karena begitu dibuka, mereka akan terus mencari. Siapa yang berani tahu terlalu banyak. Itulah kisah nyata yang turun-temurun diceritakan di keluarga besar kami, tentang Bahwor, tentang pohon rambutan itu, tentang suara langkah yang hanya terdengar saat malam, dan tentang mereka yang menyerupai kita, tapi bukan manusia. Aku menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar siapapun yang pernah mengalami kejadian serupa tahu, kalian tidak sendirian. Dan satu pesan terakhir yang selalu teringat dari Mbah War. Kalau kau melihat sesuatu, berpalinglah. Jangan panggil. Jangan tanya. Jangan cari tahu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman serupa soal sosok yang menyerupai manusia, soal mimpi-mimpi aneh, atau tempat yang membuat kalian merasa diawasi, tulis ceritamu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.